Informasi kabar terkini terkait mengenai kabar pencairan bantuan PK tahap 3 dan juga bantuan pangan non tunai atau bantuan sembako untuk periode mulai bulan Juli, Agustus hingga September 2023. Nah, kira-kira setelah tanggal 1 Muharram ya, tepatnya tahun baru Islam, besok ini sudah tanggal masuk di 20 Juli. Apakah ada kabar pencairan bantuan PK tahap 3 atau BPNT periode Juli mulai besok tanggal 20 Juli hingga beberapa hari ke depan atau mungkin minggu depan? Nah, berikut akan saya kasih bocoran informasi jadwal penyaluran bantuan PK tahap 3 dan juga bantuan BPNT periode bulan Juli, Agustus hingga September. Nah, karena banyak kabar yang mengabarkan katanya BPNT-nya ada yang sudah cair. Nah, kita juga cek kebenarannya apakah benar kabar tersebut. Nah, daripada penasaran, simak sampai akhir videonya dan kita intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini kita akan membahas beberapa informasi terkait mengenai bantuan sosial. Nah, bantuan sosial dari Kementerian Sosial di bulan Juli ini memang sudah ada yang cair. Nah, apa saja yang sudah cair dan bagaimana ya kabar pencairan PK tahap 3 di daerah-daerah di Indonesia selain Sumatera Selatan? Kenapa kok belum cair hingga sampai saat ini? Apakah besok di tanggal 20 Juli akan ada daerah yang cair untuk bantuan PK tahap 3 maupun mungkin BPNT-nya? Nah, akan kita bahas di sini terkait mengenai kapan ya sebenarnya jadwal penyaluran atau pencairan PK tahap 3 dan juga BPNT mulai periode bulan Juli, Agustus hingga September. Nah, namun sebelum kita lanjut, silahkan yang baru bergabung subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah Sobat YouTube, hari ini sudah masuk tanggal 19 Juli tahun 2023, tepatnya tanggal 1 Muharram ya, tahun baru Islam. Nah, apakah akan ada tanda-tanda penyaluran atau pencairan PKH tahap 3 maupun BPNT atau sembako periode Juli, Agustus hingga September setelah tahun baru Islam ini? Nah, besok ini tanggal 20 Juli ini sudah masuk hari efektif kerja lagi ya. Nah, kita ketahui Sobat itu bahwasannya memang PKH tahap 3 ini sudah tersalurkan secara simbolis ya, dimulai dari daerah di wilayah Sumatera Selatan, khususnya daerah Palembang, kemudian Musirawas, dan Bapak Presiden, Wakil Presiden Yusuf Kala pada waktu itu memang itu sudah dikabarkan secara resmi menyalurkan bantuan PKH tahap 3 secara simbolis di Kabupaten Banyuasin, dan itu juga masuk wilayah Sumatera Selatan. Nah, setelah beberapa hari itu kami mendapatkan informasi terkait mengenai SP2D yang ternyata memang benar turun di daerah wilayah Sumatera Selatan tersebut. Baik yang KPM-nya itu penyalurannya lewat KKS Bank BNI, BRI, B Mandiri, kemudian PT Pos Indonesia. Nah, jadi di wilayah Sumatera Selatan tersebut ini kan meliputi beberapa kabupaten kota, dan di sana itu berbeda-beda penyalurnya. Ada yang BNI, BRI, Mandiri maupun PT Pos Indonesia. Dan tidak semuanya memang ya yang menerima bantuan PKH tahap 3, dan itu SP2D-nya masih termin 1-2.
Untuk daerah yang lain di luar Sumatera Selatan memang masih belum ada kabar sama sekali untuk pencairan bantuannya, baik PKH tahap 3 maupun BPNT-nya. Dan untuk update di SIKNG ini masih terlihat masih terupdate untuk triwulan kedua atau PKH tahap 2 di tahun 2023. Kalau BPNT-nya juga update-nya masih Mei Juni terakhir ya, atau April Mei Juni. Jadi untuk periode saat ini di SIKNG memang belum, apalagi dicek bansos itu malah pasti belum ya sama sekali. Nah, jadi untuk jadwal penyaluran PKH tahap 3 dan BPNT untuk mulai periode Juli, Agustus, September sebenarnya mulai kapan ya? Yang jelas jadwalnya itu penyalurannya, periodenya itu ya antara bulan Juli, Agustus, dan September. Kalau memang ternyata di bulan Juli ini ada yang sudah cair, namun itu cairnya hanya secara simbolis. Karena momennya itu pada waktu itu memang memperingati hari keluarga nasional atau apa itu ya. Yang jelas kalau ada pejabat, apalagi setingkat wakil presiden, itu turun kalau untuk mencairkan bantuannya yaitu mudah bisa diproses, tapi ya hanya di daerah itu saja. Untuk daerah yang lain ini kita doakan semoga ini sudah mulai diproses ya. Kita doakan semoga mulai diproses di pusat, baik di Kementerian Sosial, di KPPN-nya maupun mungkin di bank penyalur, atau mungkin yang lewat TOS berarti yang penyalurannya berarti prosesnya di PT Pos Indonesia yang ada di pusat. Nah, kita doakan saja. Dan perkiraan saya untuk jadwal penyalurannya itu ya mulai bulan Agustus ya, dan paling akhir ya mulai bulan September ya. Untuk ada di bulan September untuk paling akhirnya untuk penyalurannya. Jadi mohon bersabar untuk para keluarga penerima manfaat, karena di bulan Juli itu ya hanya secara simbolis ya di Sumatera Selatan itu. Untuk daerah yang lainnya sampai saat ini memang belum ada kabar sama sekali untuk terkait pencairannya. Nah, bagi para KPM yang memiliki kartu KKS dengan penyalur seperti Bank Mandiri atau Bank BRI yang sudah mendapatkan layanan ya mobile banking atau SMS banking, silakan didaftarkan saja ya. Daftarkan, silakan langsung datang ke kantor bank terdekat. Fungsinya itu sangat penting untuk mengetahui atau mengecek sewaktu-waktu kapan saldo bantuannya itu masuk di kartu KKS. Jadi nggak perlu ngecek lewat cek bansos, karena cek bansos itu biasanya terupdate ketika sudah banyak yang cair atau sudah cair bantuannya, itu baru terupdate periodenya, berarti ya Juli, Agustus, September ya untuk dicek bansos. Tapi untuk memastikan dan untuk bisa mengecek ya, mengeceknya bisa berulang-ulang kok di mobile banking. Kalau Mandiri berarti Livin Mandiri, kalau BRI kan itu ada Brimo ya, kalau BNI nggak tahu apakah sudah bisa ya didaftarkan untuk aplikasi mobile bankingnya atau mungkin SMS banking. Silakan ditanyakan ke bank penyalur terdekat ya. Jadi di situ memudahkan para KPM untuk bisa mengeceknya sewaktu-waktu tanpa membawa kartu KKS-nya bolak-balik ke mesin ATM yang mungkin cukup jauh jaraknya. Nah, itu juga akan merugikan KPM sendiri kalau bolak-balik ngecek lewat mesin ATM. Lebih baik yaitu daftarkan mobile banking atau SMS bankingnya ya. Jadi itu merupakan salah satu cara ya yang paling mudah ya yang bisa digunakan oleh para KPM daripada mencari-cari informasi mungkin di Facebook yang mungkin kadang itu merupakan berita hoax ya. Dan di Facebook itu juga saya tadi baru saja memantau, katanya BPNT-nya ada yang baru cair, ada yang baru masuk saldonya di kartu KKS, dan itu saya yakin bukan BPNT alokasi bulan Juli Agustus ini, tapi kemungkinan itu adalah BPNT alokasi di tahap kemarin, yakni alokasi Mei Juni yang mungkin baru masuk atau mungkin baru dicairkan oleh KPM tersebut ya. Nah itu ya Sobat YouTube,
Dan yang sudah cair bantuan PKH tahap 2 kemarin maupun BPNT-nya Mei Juni kemarin, nggak semuanya itu cair di tahap ini. Hanya yang masih layak ya, hanya yang masih layak di SIG-NG yang bisa cair bantuannya atau yang memenuhi syarat. Kalau PKH kan yang pasti hanya yang masih punya komponen. Kalau anaknya sudah lulus, berarti ya nggak bisa cair lagi, atau mungkin anaknya sudah nggak sekolah lagi, atau mungkin ada lansia yang mungkin sudah meninggal. Nah itu bantuannya tidak bisa cair kembali ya. Oke, demikian info dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.